Halo semuanya, bagaimana kabar kalian? Kali ini aku akan membahas kisah menyedihkan yang menimpa seorang wanita yang berada di Swedia. Yuk, buat yang penasaran, kita langsung mulai aja ya. Orang bilang harta yang paling berharga adalah keluarga. Istana yang paling indah adalah keluarga. Tapi rupanya semua itu tidak berlaku terhadap Bella. Karena keluarga yang seharusnya bisa memberi dia keamanan dan kenyamanan malah melakukan hal yang sebaliknya. Bella Atrosi adalah seorang wanita keturunan Kurdi Irak yang berusia 19 tahun dan tinggal di daerah Farsta, Swedia. Dia lahir pada tanggal 12 Oktober 1979 di kota Dohuk di wilayah Kurdistan, Irak. Bella dan keluarganya pindah ke Swedia dari Kurdistan pada tahun 1995. Pada saat itu dia masih berusia 16 tahun. Dia ini adalah anak tertua dari 7 bersaudara. Keluarga Bella pada saat itu menetap di kota Farsta, di mana Bella dan adik perempuannya yang bernama Bin Atrosi bersekolah di sana. Bella ini digambarkan sebagai anak yang ceria, mudah bergaul, ramah, dan populer. Di sekolahnya, Bella termasuk murid yang pintar, nilai-nilai akademiknya selalu bagus. Walaupun mereka merasa asing di kota Farsta tersebut, tapi Bella dan saudara perempuannya menjalani kehidupan baru mereka dengan penuh semangat. Namun sayangnya bagi ayah mereka yang bernama Akit Atrosi, dia malah tidak tenang melihat anak-anaknya tinggal di kota itu. Dia takut budaya barat bisa merusak reputasi keluarganya. Oleh karena itu, Akit menetapkan aturan ketat agar anak-anaknya tidak mengikuti pergaulan di sana dan menghentikan mereka mengikuti gaya hidup ala Eropa. Semua anak gadisnya tidak diizinkan pergi ke kafe atau ke toko seperti yang dilakukan oleh teman-teman mereka. Akit bahkan mengatur waktu untuk memastikan mereka langsung pulang ke rumah tepat waktu setelah jam sekolah mereka selesai. Selain itu, ayahnya juga mengatur cara anak-anak gadisnya berpakaian. Dan hal itu membuat Bella merasa terkekang dengan aturan-aturan ketat dari ayahnya. Dia tidak senang diatur seperti itu. Pada akhirnya Bella mulai menentang aturan ayahnya. Dia ingin membuat keputusan sendiri tentang kemana dia pergi dan baju apa yang dia kenakan. Tapi perawanan yang dilakukan Bella ini hanya mengakibatkan ayahnya semakin marah, sehingga mereka pun sering bertengkar. Akit yang kesal melihat anaknya tidak mau menurut, makin memperketat aturan-aturannya. Akit melarang Bella dan adiknya pergi ke pesta, ke bioskop, dan mengikuti studi wisata yang diadakan oleh pihak sekolah. Bella bahkan tidak boleh melanjutkan pendidikannya ke jenjang perguruan tinggi. Hal itu membuat Bella sangat marah dan memutuskan untuk hidup terpisah dari ayahnya. Dia pun pindah dari rumah keluarganya dan mencari tempat tinggal yang jauh dari ayahnya. Adiknya Bella, si Bin Atrosi, sempat berkata kepada kakaknya agar jangan pergi karena paman mereka yang bernama Dakas selalu berkata apabila mereka tidur di tempat yang jauh dari rumah walaupun hanya untuk 1 malam saja maka mereka pantas untuk mati. Namun Bella tidak peduli dengan semua itu. Dia sudah capek menghadapi ayahnya. Setelah Bella keluar dari rumah ayahnya, kakek dan pamannya Bella datang dari Australia ke Swedia. Mereka menemui keluarga besar dari pihak ayah Bella. Di sana mereka berdiskusi dengan ayah Bella tentang bagaimana cara menghadapi perilaku Bella ini. Dari hasil diskusi tersebut, keluarga besar Bella akhirnya memutuskan bahwa Bella harus dihukum untuk membersihkan nama baik keluarga mereka. Beberapa minggu kemudian, Bella akhirnya kembali pulang ke rumah atas kemauannya sendiri karena dia merindukan keluarganya. Hari-hari pun berjalan dengan lancar, hubungan Bella dan ayahnya semakin hari semakin membaik. Namun Bella tidak tahu kalau mereka semua telah merencanakan sesuatu terhadap dirinya. Mereka merencanakan untuk membawa Bella pulang kembali ke Dohuk di Irak, di mana keluarga besar mereka berkumpul semua di sana. Dan mereka akan menghukum Bella di kota itu. Karena apabila mereka ketahuan oleh pihak berwenang, hukuman untuk kejahatan yang dilakukan demi menjaga kehormatan keluarga sangat ringan hukumannya dibandingkan di Swedia. Pada bulan Juni 1999,
Bella dan keluarganya melakukan perjalanan ke Kurdistan, Irak bersama dengan paman-paman dari pihak ayah, yaitu Sivan Atrosi, Reskar Atrosi, dan Dakas Atrosi. Ketika Bella bertanya untuk apa semua keluarga pulang ke Kurdistan, ayahnya berkata bahwa tujuan mereka ke Kurdistan karena dia telah menemukan pria yang cocok untuk dijodohkan dengan Bella, dan mereka akan mengatur pernikahan Bella dengan pria tersebut. Bella yang mendengar itu menjadi marah karena dia tidak ingin dijodohkan. Bella ingin mencari pasangan hidupnya sendiri. Hal ini memicu kemarahan Agit ayahnya, sehingga pertengkaran demi pertengkaran pun mulai terjadi lagi. Bella dianggap pembangkang dan mencoret nama baik keluarganya. Pada tanggal 24 Juni 1999, hal yang mengerikan pun terjadi. Bella tiba-tiba diterjang timah panas 2 kali di punggungnya pada saat dia berada di ruang atas rumah keluarganya. Tindakan itu dilakukan oleh Reskar Atrosi, pamannya Bella. Adiknya Bella, Sibin, dan ibunya telah mencoba untuk melindungi Bella, tapi paman dan ayah Bella memisahkan mereka sementara Reskar melepaskan timah panas yang terakhir di kepala Bella. Akhirnya pada bulan Oktober 1999, Agit dan Reskar Atrosi diadili atas tindakan yang mereka lakukan ke Bella. Agit mengatakan bahwa dia menghabisi Bella karena terpaksa. Dia malu memiliki anak yang mengikuti tradisi barat. Hal tersebut telah mencoreng nama keluarganya. Ketika menjatuhkan hukuman kepada kedua pria tersebut, hakim mencatat bahwa motif pembunuhan itu baik karena dilakukan untuk membersihkan keluarga dari aib. Oleh karena itu, mereka hanya menerima hukuman percobaan selama 12 bulan saja. Hal itu membuat ibu dan adik Bella yang bernama Bin kecewa. Bin lalu menghubungi pihak berwenang Swedia dari Kurdistan dan memberitahu mereka apa yang telah dia saksikan. Bin menyebutkan ketika pamannya terlibat dalam pembunuhan itu, termasuk 2 yang datang ke Swedia dari Australia. Pihak berwenang di Swedia meminta Irak untuk mengekstradisi para pelaku ke Swedia, karena pembunuhan itu direncanakan di Swedia dan pelaku maupun korbannya adalah warga negara Swedia. Jadi pihak berwenang memutuskan untuk mengejar para pelaku dan menghakimi mereka semua di pengadilan Swedia. Reskar dan Dakas Atrosi diadili pada bulan Desember 2000. Mereka dinyatakan bersalah pada tanggal 12 Januari 2001 dan dijatuhi hukuman seumur hidup di pengadilan Swedia. Pada saat itu, kasus ini adalah pengadilan pembunuhan kehormatan pertama di negara Swedia. Pada bulan Juni 2000, Reskar dan Dakas mengajukan banding pada pengadilan dan permohonan mereka dikabulkan. Hukuman Reskar dan Dakas pada akhirnya diringankan menjadi 24 dan 25 tahun penjara. Kemudian mereka dibebaskan setelah menjalani 2/3 dari waktu yang ditentukan, yaitu pada tahun 2016. Bagaimana dengan adiknya yang bernama Bin? Bin kemudian hidup dengan identitas baru di Swedia karena dia telah diancam keluarga besarnya setelah memberikan bukti-bukti kejahatan paman-pamannya. Sedangkan ibunya menceraikan ayahnya yang bernama Agit Atrosi dan kembali ke Swedia dengan 3 adik Bella lainnya. Dia juga hidup di bawah identitas baru yang dilindungi oleh negara Swedia. Sedangkan Agit, ayah Bella, menjadi buronan karena dia kabur saat menjalani hukuman percobaan di Irak. Pada tahun 2000, polisi Interpol Swedia menyelidiki keberadaan kakek Bella karena dia dicurigai juga ikut terlibat dalam kasus ini. Kakek Bella diyakini bersembunyi di suatu tempat di Kurdistan. Di Swedia, kematian Bella membuat pemerintah Swedia mendirikan tempat penampungan khusus untuk anak perempuan yang berisiko mengalami kekerasan dengan mengatasnamakan honor killing, serta saluran telepon hotline dan program kesadaran yang disampaikan melalui sekolah, layanan kesehatan, dan sektor imigrasi supaya hal serupa tidak pernah terulang kembali. Nah, bagaimana menurut kalian mengenai kisah ini? Kisah seorang wanita yang hanya ingin hidup mandiri tapi ditentang oleh ayahnya. Sungguh sangat menyedihkan. Well, rest in peace untuk Bella Atrosi. Semoga tidak ada lagi kejadian seperti ini terulang kembali. Oke, sampai ketemu di kisah berikutnya. Bye.